Pemirsa, sayembara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menangkap pelaku begal bikin geger publik dan pemerintah. Kritik berdatangan termasuk dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menilai penegakan hukum harus ditangani oleh aparat hukum untuk menghindari main hakim sendiri. Siapa yang bisa menangkap begal maka akan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. Hal itu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Namun langkah Deddy Mulyadi ini dikritik oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Kalau orang yang begal itu memang tidak boleh ya. Kita harus sepakat bahwa perbuatan begal adalah kriminal. Kemudian perbuatan begal itu kriminal. Yang benar itu adalah kriminal ditangani oleh aparat diberi wewenang oleh undang-undang. Siapa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk khususnya yang terkait dengan penanganan proses penegakan hukum, maka aparat kepolisian. Di luar selain lembaga atau instansi yang tidak diberi kewenangan, itu tidak boleh. Apalagi yang sifatnya vigilantisme, main hakim sendiri. Dan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Pemerintah menilai sayembara ala Deddy Mulyadi akan memicu budaya main hakim sendiri. Pemerintah juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk tunduk pada koridor hukum. Karena akan memancing masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya, dikasih saja 10 juta, 5 juta, orang sudah siap masak bolong, apa bawa kentungan, jaga-jaga nih. Akhirnya nanti orang yang bukan begal, malah dibentuk jadi begal kan begitu. Jadi, kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, ya, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya. Jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH, karena itu yang sangat terpenting. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas Hoirul Anam. Selamat malam, Pak Anam. Selamat malam, Mbak Eva. Apa kabar? Kabar baik, semoga Pak Anam juga selalu sehat ya. Pak Anam, bagaimana Kompolnas menilai wacana sayembara tangkap begal berhadiah 5 juta hingga 50 juta rupiah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dari perspektif penegakan hukum bagi pelaku kejahatan? Yang pertama-tama kita menghormati idenya Pak Gubernur, Pak KDM ini, untuk mengurangi begal, membuat kenyamanan. Tapi perlu kami ingatkan, membuat sayembara menangkap mereka oleh masyarakat secara terbuka itu tindakan yang kurang tepat, bahkan salah begitu. Kenapa? Ya, kalau sampai ini tindakan main hakim sendiri, ya, terus ada perburuan dan sebagainya, perburuan terhadap begal dan sebagainya oleh masyarakat, ini akan memicu kejahatan-kejahatan berikutnya. Oleh karenanya ide tindakannya tidak tepat, tapi semangatnya untuk
membuat masyarakat Jawa Barat aman, nyaman sih oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Gubernur harusnya memang satu, kolaborasi dengan kepolisian. Ya, misalnya tanya pada Pak Kapolda, Pak Kapolres dan sebagainya bagaimana menangani begal. Salah satunya kontribusi penting untuk memastikan titik-titik rawan yang gelap ada penerangannya, dan itu kan bisa dilakukan oleh Pak Gubernur. Jadi tidak perlu ngajak masyarakat untuk berburu begal, karena itu nanti akan menimbulkan kejahatan-kejahatan berikutnya. Semakin rumit nanti hidup kita dalam konteks penegakan hukum. Dan kami juga mengingatkan kepada Pak Polisi, ya Pak Kapolda dan jajaran untuk tidak serta-merta menyambut baik ide ini, bahwa Pak Gubernur berpikir baik untuk membuat masyarakatnya aman dari begal, oke, tapi tindakan untuk sayembara menurut saya itu sangat-sangat tidak tepat. Bisa kok misalnya dalam konteks pencegahan ya, itu penerangan lampu, diberesin, kampanye anti begal, ngajak semua pihak, bahu-membahu dan sebagainya, ajak kerjasama Babin Kamtibmas, mengoptimalkan Pak Camat, ya, yang ini infrastruktur dari pemerintahan itu bisa, gitu. Dan sekali lagi karena kami ini Kompolnas mengingatkan polisi agar ya mempertebal patroli-patroli ya untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat, gitu. Nah ini bisa disupport juga oleh Pak Gubernur. Ya, kalau biasanya patroli itu dalam 1 bulan misalnya 15 kali, ya dijadiin 30 kali begitu. Baik. Dengan keterbatasan dana kepolisian ya bisa disupport oleh dana Pemprov. Wah, itu menurut saya jauh lebih manfaat daripada mengintrodusir aksi massa. Gitu. Tapi Pak KDM berdalih jumlah polisi terbatas, Pak Anam, wilayah Jabar juga sangat luas. Bagaimana Anda melihat alasan ini dijadikan pembenaran untuk mendelegasikan tugas represif kepada warga? Nah, kan ada Pak Babin. Pak Babin itu di setiap polsek itu ada, dan mereka bisa mencium kok siapa yang begal, siapa yang tidak begal, gitu loh. Kolaborasi dengan Pak Camat, Pak Lurah dan lain sebagainya, kerjasama itu jauh lebih penting. Yang kedua, iya tempat-tempat yang rawan, kasih penerangan, kasih CCTV, itu juga mengurangi, gitu loh. Ya memang luas Jawa Barat, luas, warganya banyak. Tapi pertanyaannya bagaimana titik-titik yang potensial ada begal? Kan begal ini di beberapa kasus terjadi karena penerangannya kurang, karena CCTV-nya tidak ada. Nah itu jauh lebih penting dibangun oleh Pak KDM daripada mengajak masyarakat untuk melakukan yang potensial kejahatan berikutnya. Gitu. Dan memang polisi harus mempertebal operasi, ya, operasi kewilayahan, ajak semua pihak, termasuk Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, itu memungkinkan. Gitu. Dalam mekanisme pengamanan, keamanan, menjaga ketertiban, kita sudah punya perangkat, namanya Pak Babin Kamtibmas, namanya Pak RT, namanya Pak Lurah, Pak RW. Lah itu yang ditingkatkan kerjanya. Siskambling juga bisa dibuat, gitu loh. Jadi tidak perlu ada sayembara kayak gitu. Saya kira sayembara ini sangat tidak tepat. Lebih tepat lagi kalau Pak KDM membantu kepolisian, ya salah satunya ya buat penerangan jalan sebanyak-banyaknya, dan buat CCTV sebanyak-banyaknya di titik-titik rawan, dan buat perangkat komunikasi. Baik, ada statement terbaru juga dari Pak KDM, justru ide ini untuk mencegah aksi main hakim sendiri yang belakangan marak terjadi. Bagaimana Anda membaca statement terakhir dari Pak KDM, dan sejauh mana aparat penegak hukum bisa efektif memberantas kejahatan jalanan sebelum akhirnya warga tertarik untuk melakukan sayembara ini jika dilakukan atau diimplementasikan soal sayembara ini? Saya nggak dengar langsung apa statement beliau yang terakhir ya, yang mengatakan bahwa sayembara ini upaya pencegahan bagi main hakim sendiri. Kalau itu memang betul demikian, itu kok malah kontradiksi ya. Malah statement kayak begitu dari pejabat formal itu malah mengintrodusir semangat orang untuk melakukan main hakim sendiri.
Gitu. Di banyak kasus itu begitu. Ya, di banyak kasus ketika pejabat-pejabat formal, khususnya kepolisian, tidak efektif misalnya melakukan penindakan, itu malah mengintrodusir semangat orang untuk melakukan main hakim sendiri. Nah, itu yang saya takut ini malah Pak Gubernur kayak begitu, malah takutnya semangatnya sudah bagus tapi ide tindakannya yang kurang tepat, malah mengintrodusir kekerasan, main hakim sendiri di mana-mana. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Pak Gubernur adalah mensupport rekan-rekan kepolisian dengan memastikan perangkat pemerintahan bekerja dengan maksimal. Ya salah satunya ya patroli bareng misalnya sama kepolisian, memaksimalkan Babin Kamtibmas, dan yang paling penting perbanyak penerangan dan CCTV. Gitu. Oke. Kolaborasi dengan kepolisian ya. Terima kasih Pak Anam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.